Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan kali ini saya kebetulan tidak ada di studio Bintang Tamu Channel. Saya lagi menikmati segelas kopi coklat di Bicopi Cafe di Surabaya. Dan saya ditemani dengan seorang pelaku spiritual yang luar biasa, pengasuh Padepokan Tandapan Tritia. Beliau adalah Yang Weldo. Yang makasih banget sudah mau datang di Bintang Tamu Channel. Beliau ini adalah pelaku spiritual dan beliau punya pemahaman spiritual sendiri ya, Yang ya. Spiritual, kita mau mengulik lebih dalam ya sahabat sekalian. Spiritual yang Yang dalami itu lebih ke arah spiritual apa Yang? Pemahamannya. Ya ke arah spiritual yang sebenarnya. Apa Yang kalau boleh tahu spiritual yang sebenarnya? Nah, kalau kita mau ngupas tentang spiritual, karena selama ini istilah spiritual itu sendiri kan nggak jelas. Secara gamblang ya, Yang ya? Ya, karena itu hampir dipakai oleh semua pihak. Dan setiap pihak punya pemahaman yang berbeda-beda tentang spiritualitas itu sendiri. Ya, seolah-olah siapapun bisa menyebut dirinya sebagai tokoh spiritual. Jadi, apalagi di era 2023 ini banyak sekali orang yang mengaku-ngaku, bahkan baru tingkat sebagai paranormal pun sudah ngaku sebagai orang spiritual. Menurut Eyang sendiri seorang spiritual seperti apa? Bagi saya, terlepas dari arti spiritual yang sebenarnya, tapi saya menempatkan spiritual sebagai suatu jalan yang paling tinggi. Ya, jalan yang paling tinggi untuk mencapai kemurnian yang sebenarnya. Bagaimana melepaskan diri dari semua pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari produk pikiran. Pengetahuan yang didapatkan dari produk pikiran. Iya. Bagaimana cara menentang produk pikiran ini? Ya, dengan cara menghancurkan semuanya. Bisa lebih diperinci ya? Ya, artinya kita mencoba menghadapi kenyataan ini tanpa konsep apapun. Berarti kalau ada masalah atau problematika itu diterima dulu. Semua harus diterima. Setelah itu, stepnya gimana ya? Kalau permasalahan ya setiap orang punya jalan. Kalau permasalahan setiap orang punya karma. Betul. Ya, maka ya harus ke sana larinya. Tapi spiritualitas sebetulnya sudah adalah upaya bagaimana kita mencapai kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya apa? Mana yang disebut kenyataan ini harus jelas. Karena istilah kenyataan pun hampir semua pihak bisa menggunakannya. Tapi tidak semua pihak tahu yang disebut kenyataan itu yang mana. Ya, mereka selalu menunjuk bahwa sekarang ini kita sebut kenyataan, bagi yang bukan. Bagi yang gimana? Bukan. Semua yang nampak, semua yang bisa dipersepsi oleh panca indera bukan kenyataan. Yang mengobservasi sebuah kenyataan itu seperti apa? Kenyataan itu berada di balik semua yang nampak. Berarti semua ini belum realita ya? Belum. Kita harus bisa menilai dari semua perjalanannya ini. Ya. Jadi yang disebut kenyataan itu kenyataan apa adanya. Di luar pemahaman. Bisa yang berikan contoh konkret di kehidupan realita. Contoh apa itu? Kenyataan tadi ini, pemahamannya supaya sahabat di sana bisa lebih jelas. Satu contoh. Setiap manusia yakin Tuhan itu ada. Ya kan? Tapi apa yang mereka ketahui tentang Tuhan, kebanyakan rata-rata adalah pengetahuan yang mereka peroleh dari agama. Betul. Atau dari keyakinan-keyakinan tertentu yang diajarkan oleh seorang guru atau seorang pemimpin agama. Betul. Sehingga apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka ketahui tentang Tuhan baru sebatas pemahaman dan baru sebatas konsep. Belum berkenalan. Belum bertemu. Jadi sama seperti gini. Pertama sampai hanya kenal nama Hyang. Sebelum bertemu orangnya jelas itu hanya konsep. Oh iya. Iya kan? Hanya lihat foto. Itu baru konsep. Ya.
Tapi setelah untuk bisa bertemu dengan yang itu nggak mudah. Saya harus telepon dulu silaturahmi. Bukan itu saja. Selama kita ingin berjumpa dengan saya, setiap orang pasti sudah punya informasi tentang saya. Nggih. Informasi yang dia dapatkan dari berbagai Narasumber. informasi ya, dari berbagai macam informasi, dari berbagai macam data-data yang kita peroleh lewat apa saja. Pasti semua informasi tentang saya, tentang Hyang, pasti dua. Yang suka sama Hyang mengatakan Hyang baik. Yang tidak suka sama Hyang akan mengatakan Hyang itu jelek, buruk. Okay. Ini namanya dualitas. Jadi selama kita masih punya pengetahuan dualitas, tidak akan pernah mengenal Hyang. Okay. Ya, oleh karena itu semua pengetahuan kita yang bersifat dualitas tadi, kalau ingin kenal Hyang, ya harus dihancurkan semuanya. Ya murni, tidak ya, berpikiran biarkan saya mengenal Hyang apa adanya Hyang, bukan berdasarkan informasi cerita orang lain. Sama seperti kita mencoba untuk mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan itu sendiri, bukan menurut ceritanya orang-orang. Berarti pengalamannya pribadi ya, yang ya, antar manusia dengan manusia lain kan nggak sama. Bukan, kalau masih bersifat subjektif itu belum universal. Kalau sebuah kebenaran itu harus universal. Tuhan yang kita ketahui pun harus universal. Kalau Tuhan bagi orang-orang masih dipahami secara subjektif, berarti bukan Tuhan yang sebenarnya. Sama seperti api. Setiap orang ketika menyentuh api, dia akan mengatakan kata-kata yang sama. Panas. Ya. Siapapun yang menyentuhnya pasti panas. Itu universal namanya. Yang kembali lagi ke pengajaran Eyang. Eyang kan punya padepokan ini. Iya. Saya dengar bahwa yang kita sempat ngobrol tadi, bahwa Eyang ini melakukan doa dengan menari. Bisa di-share kepada kita semua. Iya. Apa artinya melakukan doa dengan menari ini? Ketika orang mencoba untuk berkomunikasi dengan Tuhan, atau apapun sebutannya, cara berkomunikasi dengan Tuhan itu jelas ada level, ada tingkatan, ada tingkat kedekatan. Ya, sehingga cara yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi jelas berbeda. Itu. Jadi kita mencoba berkomunikasi dengan Tuhan lewat tarian, itu pun hanya salah satu saja, bukan satu-satunya. Ya, itu cara yang paling alami. Kita mencoba menggunakan bahasa alam, bahasa gerak, bahasa energi, sehingga kita bergerak apa adanya. Kita bisa merasakan di sana banyak hal yang bisa kita dapatkan, yang mungkin agak sulit untuk menjelaskannya. Berarti Eyang punya keyakinan sendiri bahwa berdoa dengan menari itu ada gitu ya? Kalau itu sudah di luar keyakinan sebetulnya. Berarti Eyang ini tidak terpantok dengan suatu agama apapun enggak? Agama itu hanya pintu pertama. Kalau kita sudah naik ke spiritual beda lagi. Berarti kita sudah masuk ke dalamnya. Kalau orang terikat pada pintu, maka dia nggak pernah masuk. Oh iya, tetap di pintu ya? Iya, menjadi penjaga pintu saja. Gini. Dan yang bukan penjaga pintu. Pintu hanya sebagai jalan masuk. Otomatis untuk masuk ke dalam ya kita harus lewat pintu yang berbeda-beda. Tapi setelah ke dalam kita akan bertemu. Kalau kita tidak terikat oleh pintu kita. Menurut seorang Yang Wildo, terakhir ini kan setelah COVID dan sekarang banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia ini. Pertama yang perlu dilakukan apa Yang Wildo? Terhadap manusia itu sendiri. Apa itu? Yang dilakukan apa? Maksudnya sekarang kan banyak orang bermasalah ini. Iya. Masalah ekonomi lah, pekerjaan, jodoh. Nah kalau mereka datang ke Eyang, mohon tuntunan gitu. Iya. Yang pertama kali Eyang lakukan terhadap beliau-beliau ini apa? Ya menjelaskan dulu apa yang menjadi kesulitannya dia. Dia punya kesulitan apa? Ya. Yang hanya mencoba menjawab semua pertanyaan dan kesulitannya dia.
dan memberikan jalan keluar. Ya lewat apa? Lewat di mana dia tersesat. Ada yang keliru di mana betulin gitu. Ada apa? Ada cara berpikirnya yang salah. Ada cara dia menyikapi kehidupan yang salah. Dia mungkin memandang hidup dengan cara pandang yang mungkin salah juga. Maka jelas yang harus dibenahi adalah pola pikirnya. Itu pertama ya, Iya. sahabat sekalian yang ada di sana, sebenarnya dari seorang pakar spiritual, pola pikir itu penting ya yang. Iya. Penting agar kita juga tahu bahwa bagaimana kita membebaskan diri dari pikiran. Pola pikir itu penting, tapi dia harus betul-betul kita kuasai agar kita bisa mengendalikannya. Bukan dikendalikan oleh pikiran itu sendiri. Yang membuat manusia berbeda kan karena tergantung kita ini yang mengendalikan pikiran atau yang dikendalikan pikiran. Iya. Gitu. Kita ini master atau apa? Atau slave. Kita ini seorang tuan atau budak. Itu semua dari mindset. Iya. Maka spiritualitas intinya hanya bagaimana kita mampu menjadi tuan, bukan lagi jadi budak. Bagaimana kita bisa mengeksplor diri kita. Ya, mampu mengendalikan semua potensi yang kita miliki. Dan kita bisa menggunakannya untuk kebaikan diri kita sendiri maupun orang lain. Yang percaya nggak ada santet, pelet, itu ada? Iya percaya, tapi banyak orang nggak tahu apa itu santet. Menurut Eyang sendiri apa? Ini menarik. Ya santet itu kan hanya energi-energi saja. Tinggal kita mengarahkannya untuk apa. Sedangkan manusia-manusia itu kan punya kekuatan-kekuatan pikiran yang berbeda. Orang-orang yang tidak mengenal pikiran dan lemah otomatis mudah menjadi korban. Jangankan dia menjadi korban orang lain, orang-orang semacam ini seringkali menjadi korban dari pikirannya sendiri. Nah itu yang menarik ya. Dan pada hakikatnya setiap orang itu menjadi korban dari pikirannya sendiri, bukan orang lain. Menurut Eyang bagaimana cara mengendalikan pikiran sendiri? Otomatis kita harus mengenalinya. Mengenali pikiran kita. Kita harus mendekatinya, memahaminya. Kita harus mampu menjinakannya. Dan mungkin setiap orang dengan cara beda-beda ya. Yang ada dengan cara meditasi atau apa. Ya, itu hanya langkah pertama saja. Meditasi itu merupakan langkah pertama bagaimana belajar keluar dari pikiran. Itu hanya langkah pertama saja, meditasi. Bagaimana kita melepaskan diri atau membedakan diri dari pikiran. Menyadari diri bahwa aku ini bukan pikiran. Kita harus membedakan diri kita dari pikiran. Dan sadar bahwa aku bukan pikiran. Selama manusia menganggap dirinya sebagai pikiran, maka itulah yang disebut manusia. Manusia adalah orang-orang yang masih diperbudak oleh pikirannya. Maka tugas manusia adalah mencoba melepaskan diri dari perbudakan ini. Maka orang-orang yang sudah mampu melepaskan diri dari perbudakan ini, dia tidak lagi disebut manusia. Disebut apa ya? Buddha yang tercerahkan, Muhammad yang terpuji. Dan sebutan-sebutan itu akan dia dapatkan. Bisa disebut Buddha, bisa disebut Muhammad, bisa disebut Kristus, bisa disebut Mesias, apapun sebutannya. Bisa disebut Nasrani, Yahudi, Israel. Karena nama Israel, nama Nasrani atau Nasoro atau Yahudi itu nama-nama yang bukan nama bangsa sebetulnya. Apa ya? Artinya Yahudi itu orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi siapapun juga yang mendapatkan petunjuk ya disebut Yahudi. Jadi semua itu ada artinya sendiri. Iya, Yahudi itu orang yang mendapatkan petunjuk. Sedangkan Nasrani, asal kata dari Nosoro, itu artinya orang yang mendapatkan pertolongan.
Yang mendapatkan pertolongan tuh lebih baik daripada yang mendapatkan petunjuk. Karena yang mendapatkan petunjuk, dia hanya baru mendapatkan petunjuk. Kalau kamu ingin tahu jalan yang benar, ke sana. Nah, kalau orang Nasrani, dia sudah menjalankan. Terus ketemu pertolongan. Kemudian mungkin tersesat. Akhirnya dapat pertolongan. Makanya disebut Nasoro, Nasrani. Ya kan? Nah, semua orang-orang yang sedang berjalan ke arah yang ditunjuk Tuhan, ini disebut Israel. Dalam perjalanan. Iya, Isra itu artinya orang yang melakukan perjalanan. El itu artinya Tuhan. Elohim. Jadi orang-orang Israel artinya orang-orang yang sedang berjalan di jalannya Tuhan untuk mencapai Tuhan. Sedangkan orang yang sudah mampu, orang tidak akan bisa mencapai titik yang tertinggi kecuali pasrah. Itulah Muslim. Jadi Muslim merupakan jalan yang tertinggi. Kalau yang pertama itu baru mendapatkan petunjuk, otomatis ketika dia berjalan akan ketika dia berjalan disebutnya Israel, ya kan? Kalau kemudian terjadi kesesatan, akan mendapatkan pertolongan, yaitu yang disebut dengan Nasoro. Berarti semua itu satu rangkaian ya? Iya. Saya mau tanya ya, kenapa yang berwardrobe seperti ini? Mohon maaf sebelumnya. Iya, ya. Oh, maksudnya yang kenapa berpakaian seperti ini? Yaitu ada mencerminkan sesuatu. Ya, yang hanya ingin ini hanya sebuah pemberontakan aja. Pemberontakan. Iya. Kenapa orang harus sama? Ada apa dengan berbeda? Apakah bersalah berbeda itu? Justru orang yang berani berbeda, dia akan mendapatkan banyak pengetahuan daripada yang sama. Hanya copy paste aja. Sahabat sekalian, jangan copy paste ya. Melakukan sebuah pergejolakan yang... Iya. Kita akan mendapatkan pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru dari berbagai macam perlawanan. Kita menjadi berbeda, berarti kita melawan yang sama. Berarti menurut Eyang, seorang manusia itu bebas untuk melakukan segala sesuatu. Setiap orang bebas, tapi kebebasannya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Maksudnya gimana ya? Kita bebas, tapi jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Saling toleransi. Iya. Bukan berarti bebas kita bisa mempengaruhi, menjajah orang lain. Ya. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi Eyang ini sudah mencapai di level spiritual yang kembali lagi bisa dilogikakan dan mindset yang benar gitu ya. Ya, spiritualitas itu sebetulnya hal yang sangat sederhana. Kembali kepada kenyataan yang sebenarnya. Melepaskan diri dari pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh lewat penalaran. Melepaskan diri dari pikiran itu. Iya, dari prasangka-prasangka yang kita peroleh dari hasil pemikiran dan penalaran. Bagaimana kita menerima kenyataan apa adanya. Sama dengan kita mencoba untuk menerima seseorang apa adanya dia. Bukan berdasarkan dia punya apa. Bukan berdasarkan baik buruknya penilaian orang. Sebab apa yang kita dengar tentang baik dan buruk itu semuanya palsu, ilusi. Berarti lebih baik kita mengenal pribadi lebih pribadi. Kita bisa menyebutnya mengenal dia apa adanya. See the reality as it is, not as your mind. Wow, keren sekali. Nah, gitu. Jadi lihatlah Hyang Weldo sebagai Hyang Weldo sendiri. Nggak usah jadi omongan orang lain. Bukan menurut pendapat Anda, bukan menurut pendapatnya siapa-siapa, tapi menurut apa adanya Hyang Weldo. Itu namanya kita belajar bagaimana mengenal kenyataan apa adanya, termasuk bagaimana mengenal Tuhan apa adanya. Bukan menurut pemahaman keyakinan tertentu. Kalau perlu semua pemahaman, keyakinan dan lain sebagainya itu kita hancurkan. Karena semua produk pikiran itu akan jadi penghalang yang membuat kita tidak akan bisa bertemu dengan kenyataan. Apakah itu kenyataan diri kita sendiri ataupun kenyataan Tuhan itu sendiri. Menurut Eyang, ada orang sakti nggak? Ada, makanya ada Siwa Sakti. Sakti itu gimana sih? Orang sakti adalah orang yang mampu berbahagia terus-menerus. Senantiasa bisa tersenyum dalam keadaan apapun. Itu orang sakti. Meskipun tidak punya duit gitu ya. Nah,
selama ini ada orang yang merasa sakti, begitu nggak punya duit, bingung dia. Ah, ini nggak sakti namanya. Kalau orang sakti yang macam gitu, di zaman ini, paling-paling bisanya jadi security aja. Security. Yang terakhir, Iya. buat sahabat-sahabat bintang tamu channel yang ada di sana, Iya. bisa diberikan pesan, Yang. Ya, pesan Heang hanya, ya mungkin pesan ini hanya semacam pengulangan-pengulangan saja. Nggih. Belajarlah untuk mengenali diri yang sebenarnya. Diri sendiri dulu. Iya. Karena itu merupakan jalan utama untuk mencapai Tuhan. Berarti sebelum kita menjadi seorang mengaku-ngaku sebagai diri kita sebagai seorang spiritualitas atau whatever itu, kita harus mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri sebagai kenyataan sebenarnya yang dekat dengan kehidupan kita. Tapi itu sebagai jalan. Jangan berhenti di sana. Jalan untuk mencapai kenyataan yang lebih tinggi. Dari yang mikro sampai ke makro. Luar biasa. Berarti bisa ya sahabat-sahabat di sana yang mau lebih dalam. Semua punya bakat, semua punya peluang yang sama. Tinggal tergantung kita mau menggunakan peluang itu atau tidak. Oke. Kata-kata yang menusuk hati saya. Sahabat di sana, kalau kalian bisa memperdalam lebih dalam dengan yang Wildo, nanti kita bisa share kontaknya ya, Yang ya. Oke, sahabat-sahabat di sana. Boleh. Makasih banget ya sudah mau datang ke Bintang Tamu Channel. Iya. Yang sangat memberikan pencerahan terhadap kita. Makasih, matur Ya, suwun, sama-sama Rahayu. Sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dari setiap minggu yang kita berikan, tolong tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like. Sekian dari kita, Bintang Tamu Channel. Makasih ya. Sama-sama.